Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Hasan. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah Filsafat Ilmu yang diampu oleh Bapak dosen Ibnu Asaduddin. Saya dari kelas 4 MPIB dengan NIM 22410401067. Islam dan ilmu pengetahuan. Islam adalah din, aturan yang dipegang dan dipatuhi yang berasal dari kekuatan yang lebih tinggi dari manusia dan berdampak pada kehidupan sehari-hari manusia. Penganut agama Islam berasal dari berbagai budaya seperti Mesir, Indonesia, Tunisia, dan Pakistan. Menurut wajah-wajah Islam, suatu perbincangan tentang isu-isu kontemporer Islam bukan hanya sebuah agama, itu adalah suatu sistem politik dan organisasi yang berfungsi sebagai metode untuk memecahkan masalah praktis, spiritual, dan intelektual manusia. Peradaban melihat Islam sebagai kebudayaan dan pandangan dunia yang hidup dan dinamis. Kemudian ilmu pengetahuan muncul sebagai hasil dari rasa ingin tahu manusia yang tidak berhenti terhadap sesuatu. Pikiran atau akal budi mempertanyakan kesaksian panca indera karena sering menipu, menyebabkan keraguan dan pertanyaan seperti apakah itu? Mengapa sesuatu terjadi itu? Bagaimana keberadaannya? Dan yang lain sebagainya. Pengetahuan tentang sesuatu yang dipelajari dengan tujuan menemukan kebenaran ilmiah dan diperoleh melalui berbagai pendekatan, metode, sistem, dan cara pandang. Selanjutnya yaitu tujuan utama Islamisasi ilmu pengetahuan, yaitu adalah untuk satu, membebaskan ilmu pengetahuan dari paradigma sekuler yang mendominasi dunia modern. Yang kedua, membangun kerangka ilmu pengetahuan yang komprehensif yang mengintegrasikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam. Yang terakhir yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi umat manusia dan selaras dengan ajaran Islam. Kenapa Islamisasi ilmu pengetahuan itu penting? Karena pada saat ini ilmu pengetahuan itu banyak dipelopori atau didasarkan kepada mereka-mereka ilmuwan barat yang beraliran sekuler atau menjauhkan diri dari agama. Yang dimaksud sekuler itu yaitu tadi menjauhkan atau jauh dari ajaran agama, yang dimana Islam itu sebenarnya adalah puncaknya pada zaman yang di Spanyol yaitu Andalusia, yaitu pada ilmu pengetahuan sangat maju. Kenapa? Karena ilmuwan di Spanyol juga pada saat itu mereka yang sebagai penemuan kedokteran, penemuan aljabar, mereka bukan hanya pandai dalam ilmu yang intelektualnya saja, tapi mereka juga paham akan Al-Quran. Mereka bahkan juga hafal dengan Al-Quran. Ada satu quotes yang agak menarik dari Pak dosen, yaitu manusia yang dikjaya itu adalah satu, yaitu manusia yang siap dipanggil negara kapanpun. Yang kedua yaitu siap menjadi apapun. Dan yang ketiga yaitu tidak meninggalkan jati diri. Maksud siap dipanggil negara kapanpun yaitu dia tidak akan mempertimbangkan apapun. Dia siap ditempatkan dimanapun, di daerah terpencil, di daerah yang kumuh dan sebagainya. Dan yang kedua yaitu siap menjadi apapun. Dia akan siap untuk menjadi apapun karena memang sudah ditakdirkan seperti itu. Siap menjadi apapun tanpa memikirkan masa depan ataupun berkepanjangan. Dan yang ketiga yaitu tidak meninggalkan jati diri. Nah, ini yang paling penting. Kenapa tidak meninggalkan jati diri?
Yaitu karena jati diri merupakan hal terpenting yang ada di dalam diri manusia itu sendiri. Mengapa penting? Karena jati diri merupakan ciri khas atau karakter dari suatu manusia itu sendiri. Sekian dari saya, Muhammad Arif Hasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.